mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah bergabung di acara diskusi Let's Talk About Palm Oil. Let's Talk About Palm Oil ini pertama kali saya buat di Coffee Konco tanggal 20 Juni 2019. Idenya adalah diskusi bulanan, berkumpul di satu tempat. Selama offline itu dua narasumber, satu dan topik itu tidak pernah ditentukan. Topik selalu dibawakan oleh siapa yang ingin membawakan. Ya, saya memilih bebas untuk masing-masing silahkan menyampaikan topiknya. Saya tidak mau berulang kali diminta supaya agar topik itu adalah yang sedang current issue. Saya katakan kalau current issue, kalau semuanya current issue, maka hal-hal yang lain yang mengenai industri sawit nggak akan terbahas. Ya. Kita akan melulu membahas nanti membahas masalah EU, membahas masalah ini, terus tiap minggu nanti atau tiap bulan itu bakal itu melulu. Jadi makanya bebas. Dari sesi yang sudah kita lakukan itu, sesi pertama itu 17 orang, ya, kalau nggak salah. Peserta pertama itu salah satu Bang Rino, ya, ada di sini. Siapa lagi? Kayum ya, Kayum kalau nggak salah ikut, Bleduk juga ikut. Ada beberapa orang lagi yang waktu itu ikut. Pak Mukti juga ikut, kalau nggak salah. Pak Mukti kayaknya belum gabung, masih di sebelah dia. Intinya dari bulan ke bulan sesi ini kemudian berkembang sesuai dengan kapasitas Coffee Konco. Kemudian saya yakinin bahwa kalau di Coffee Konco maka maksimum yang duduk untuk berdiskusi itu hanya 50 orang. Pernah sekali waktu kita sampai 70, ya. Itu kayak pasar, ya. Saling duduknya itu pun antar bahu itu udah nempel, jadi kurang nyaman. Akhirnya dari sejak itu kita mencoba untuk membatasi sampai 50. Baru kemudian di Januari terakhir sesi offline, memasuki Februari datanglah COVID-19. Akhirnya vakum hampir 2 bulan, terus kemudian saya berpikir bagaimana kalau kita melakukan ini online. Ya, maka muncullah di April pertama kali online sesinya waktu itu dengan Pak Fitrian Ardiansyah dari IDH. Terus kemudian off lagi, terus ada teman lagi nanya, Gar, ayolah buat aja lah, lagi aja di online, kan kemarin seru juga gitu ya. Udah saya buat lagi. Terus kemudian yaudah Gar, mingguan aja deh ya, karena kayaknya banyak aja kan topik yang bisa dibahas di sawit ini. Ya udah, saya buat juga. Itulah yang terjadi mulai dari sesi 11 12 sampai sekarang, ya, kita melakukannya secara online. Ya. Dari banyak orang ini dari banyak sesi, ya, ternyata online itu seru juga ya. Dan akhirnya saya terpikir, tadi Aisyah udah nanya kapan sih kita mau bisa di Konco lagi. Saya juga terpikir mau ke Konco lagi. Saya udah tanya Pak Danang, kapan buka? Ya, dia bilang ternyata baru minggu ini dia mulai beroperasi di Coffee Konco. Ya akhirnya berarti kan kita nggak bisa melakukannya sekarang. Terus kemudian kemarin juga punya ide bagaimana kalau kita link broadcast ini ke YouTube. Dari KBRI Berlin juga sudah menanyakan ada YouTube-nya nggak Pak, gitu ya. Saya sudah coba ya Bapak Ibu ya. Ternyata tidak sesederhana hanya klik-klik ya. Ternyata harus ada setting ini itu. Terus kemudian saya pikir nggak deh. Not now gitu ya, dengan kesibukan saya yang lain. Akhirnya tidak atau belum kita lakukan dengan gitu.
Akan tetapi untuk berikutnya, jika kemudian keadaan new normal ini sudah kembali bisa kita atasi, saya berencana untuk melakukan kombinasi offline dan online, konco dan online. Ya, jadi Bapak Ibu yang di Jambi, di Jogja, di Brussels, ya, di Berlin, dimanapun masih masih bisa tetap ikut berdiskusi bersama. Jamnya tetap 3:30, jam 4 ya, sesuai dengan ini jam biasanya. Ya, ini bisa kita lakukan berikutnya. Terus kemudian ada juga banyak pertanyaan, mulai 2 sesi terakhir kan saya memberikan akses secara gratis kepada teman-teman yang dari atau Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi. Ya, sekali lagi alasannya sangat simpel, bahwa supaya kita saling bisa terupdate, ya, masing-masing. Ya, dari akademisi bisa terupdate isu-isu yang sedang berkembang di dunia kelapa sawitan Indonesia, sehingga pada saat ada anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan riset skripsi ya, mengenai sawit, itu lebih update dia punya informasi. Tidak yang selama ini saya hadapin, bahwa ternyata pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para adik-adik mahasiswa ini sangat off balance dari yang apa adanya gitu. Kok nanyanya di sini sih, pengertiannya apa ya? Kenapa ya dia bisa ngomong seperti ini? Terus saya coba jelaskan, saya coba tanya, kenapa kamu bilang begini? Karena begini Pak, karena begini Pak. Loh, itu salah gitu ya, atau kurang lengkap gitu. Kemudian saling melengkapi. Kasus terakhir itu Andika tuh. Andika kemarin kita ngobrol 1 jam lebih. Oh gitu Pak ya? Wah, ternyata begitu ya. Oh gitu ya. Terlalu banyak. Yesti juga kemarin juga seperti itu. Endo juga seperti itu. Ya. Akhirnya saya pikir ya udah, para adik mahasiswa dan para dosen silahkan untuk bergabung free of charge, ya, supaya kita saling terupdate. Terus kemudian pertanyaan muncul, ada e-sertifikatnya nggak Pak? Saya bilang, maaf, ini kan inisiatif pribadi, ya, bukan GAPKI, bukan siapa-siapa, ya. Saya tidak bisa mengeluarkan e-sertifikat. Akan tetapi secara pribadi saya katakan bahwa kalau hanya mengejar e-sertifikat, ya, tujuan saya untuk berbagi informasi itu nggak kena. Ya, untuk apa ada 500 orang online di sini, tetapi semuanya ngejar e-sertifikat? Kan lebih mending kita cuma beberapa orang yang tapi saling berbagi informasi. Itu saya katakan. Daripada ngejar-ngejar e-sertifikat, ya nggak tujuan itu nggak tercapai. Ya, berbagi itu tidak tercapai. Itu ininya. Jadi lagi-lagi saya juga pengen sudah pengen juga di Coffee Konco sambil jalan sana jalan sini, terus comot gorengannya apa segala macam gitu ya. Itu sudah lama kita tidak lakukan, dan sekalian ngopinya gitu. Nah, begitu situasi yang ada saat ini, ya, kita new normal katanya dari online, ya, tetap bisa kita lakukan bersama-sama, tetap kita bisa saling berbagi informasi, tetap kita saling bisa berdebat. Kalau memang berdebat silahkan. Dan lagi-lagi Pak Dubes, diskusi ini ini adalah lebih kepada diskusi, agak berbeda dengan webinar-webinar yang lain dengan narasumber yang bisa sampai 6 orang, waktunya hanya 2 jam. Ya. Ini narasumber tetap satu online, ya, tetapi kita saling bertukar pikiran, menyatakan pendapatnya masing-masing antara kita, supaya kita bisa saling melengkapi informasi-informasi yang mungkin kita belum punya, akhirnya kita mengetahui untuk kebaikan sawit Indonesia. Itu saja menurut saya kira. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Total yang registrasi 162, dan beberapa orang tadi mengatakan, link sore ini mana Pak? Link sore ini mana? Gitu kan. Bapak kayaknya belum daftar deh, Ibu belum daftar deh.
Jadi Bapak Ibu next time ya minggu depan kalau menerima itu mulai hari Senin ya menerima broadcast dari saya ya, dan Ibu menjawab, Bapak Ibu menjawab, saya daftar Pak, saya ikut Pak, nggak cukup. Bapak Ibu harus melakukannya sendiri, mendaftar di link yang sudah diberikan pada broadcast tersebut. Ya, sekali lagi saya ulang, linknya ada di setiap broadcast. Ya, lakukanlah pendaftaran itu sendiri. Ya, jangan nunggu. Ya, ini kan akhirnya kan, oh ternyata Ibu belum loh, oh Bapak belum loh. Lah, masa sih kok belum ya? Ya karena mungkin terlalu biasa gitu ya. Minggu depan ada lagi gitu ya. Akhirnya nggak didaftar juga. Begitu Pak, Bapak Ibu sekalian, Pak Dubes sebagai pengantar sedikit. Oh ya, satu lagi tambahan, biasanya sesi ini, sesi Let's Talk About Palm Oil ini bukan menjadi sumber berita. Ya, teman-teman media dari awal sudah rada marah sama saya, Pak diliput dong Pak. Gitu ya. Saya bilang idenya sih Chatham House Rules itu ya whatever we say here stays here, gitu ya. Karena kita mau bertukar pikiran secara terbuka, nggak harus mengatakan saya ini mahasiswa loh, berarti saya nggak pantas ngomong kalau ada dosen saya di sana, kan gitu. Ya, saya ingin menghilangkan itu. Atau saya ini musimas, nanti Gapki kena, nggak nyampe-nyampe apa ide atau pemikiran saya itu nggak akan bisa nyampe. Tapi kalau saya datang sebagai togar, ya itu kan bebas. Nah, untuk sesi ini khusus karena ini sesi ulang tahun dan sudah banyak teman-teman media yang menginginkan untuk melakukan liputan terhadap sesi Let's Talk About Palm Oil ini. Sesi ini adalah sesi terbuka untuk media. Ya, whatever yang kita ucapkan di sini bisa di-quote dan dicatat siapa yang mengatakan apa. Jadi ini adalah sesi webinar biasa lah kita bilang ya, bukan webinar yang tertutup. Selamat datang kepada ini rekan-rekan media yang ingin meliput. Ya, dipersilakan seperti saya bilang tadi mengquote atau mengutip pembicaraan ataupun ide-ide yang ada di diskusi ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Saya serahkan ke Pak Dubes untuk memulai presentasinya. Mestinya share screen-nya sudah on. Silakan Pak Dubes. Terima kasih Pak Togar. Selamat sore teman-teman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya tidak ada slides, Pak Togar. Oh, okay. Saya akan menyampaikan beberapa hal nanti secara terstruktur ya. Tadi dari pengantar Pak Togar, ada beberapa teman-teman dari mahasiswa dan tentunya juga banyak teman-teman yang saya lihat yang udah lama berkecimpung di dunia sawit. Ada Bu Delima, ada Pak Hari, saya lihat ada Pak Hasril, dan mungkin yang lain yang saya nggak lihat di daftar. Nah, karena banyak juga teman-teman yang masih baru Pak Togar, saya ingin menyampaikan pengalaman saya awal pada saat menangani sawit. Saya ini bukan pemain lama, saya baru tahu sawit itu tahun 2010 pada saat saya ditugaskan di Brussels sebagai dubes di Belgia, Uni Eropa, dan Luxembourg. Dan second part, saya akan menyampaikan beberapa pemikiran saya, gagasan saya untuk kita menyusun suatu campaign ya yang lebih lengkap gitu untuk bisa dipertimbangkan oleh teman-teman di industri, teman-teman juga yang mewakili petani. So I will start dengan pengalaman saya pada saat pertama kali berhadapan dengan masalah sawit. Saya datang pertama kali di Brussels bulan September tahun 2010
Dan bulan Oktober itu sudah ada LSM dari Eropa yang datang dan mengajukan komplain bahwa sawit Indonesia itu menghabiskan habitat harimau. Dan jumlah harimau Indonesia itu turun. Saya menangani masalah illegal fishing sebelumnya, saya membantu teman-teman di LHK mengenai SVLK. Jadi hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang cukup dekat dengan saya. Dan saya langsung cari informasi. Nah, ternyata dari informasi yang saya gali, justru data tentang harimau itu ada kecenderungan meningkat. Kemudian saya panggil lagi itu LSM-nya, kemudian saya ajak diskusi, lalu saya juga ajak diskusi dengan beberapa tokoh di Parlemen Eropa, dan beberapa orang mengatakan, actually masalahnya bukan harimau, masalahnya itu orangutan. Nah, saya langsung cari expert orangutan dari Indonesia. Kemudian saya juga berhubungan dengan Putri Sultan Hamengkubuwono X yang juga punya passion di bidang ini, dan beberapa orang lain yang punya passion di bidang ini saya undang ke Brussel. Kita adakan diskusi, debat, kemudian kita sampaikan kondisinya seperti apa, dan setelah itu kita ingin menyuguhkan suatu gambar yang lebih berimbang ya tentang kondisi sawit di Indonesia dan juga permasalahan konservasi orangutan. Setelah program itu berjalan dengan baik, kira-kira 2 bulan gitu ya, sampai akhir tahun 2010, bulan Februari, saya ke Parlemen Eropa lagi dan ketemu dengan beberapa teman lobby. Mereka mengatakan, oh enggak, masalahnya bukan orangutan, masalahnya itu sawit di Indonesia itu memakai paraquat, memakai pupuk yang tidak friendly kepada lingkungan hidup, memakai mekanisme pertanian yang tidak sesuai dengan good practices. Saya cari lagi informasi, begitu. Dan setiap kali saya sampaikan di kalangan berbagai kalangan di Brussel, jawabannya, oh masalahnya itu bukan paraquat. Lalu, masalahnya apa? Oh, ini masalahnya child labor. Lalu saya cari informasi, ternyata nggak ada. Oh bukan, masalahnya bukan child labor. Jadi setiap kali ada isu, itu berubah terus. Sehingga saya sampai kepada kesimpulan bahwa setelah kira-kira hampir setahun itu ya, saya mengalami kebodohan itu saya baru sadar bahwa ini seperti kita main bola, tapi gawangnya itu dipindah terus. Gitu. Kapan kita menangnya? Jadi the goal post is being moved all the time. Jadi it's difficult for us to play the game when the goal post is being moved. Nah itulah yang saya rasakan. Nah baru setelah 1 tahun saya coba deep dive, ingin memahami lebih lanjut, mendalam itu ya. Sebenarnya masalahnya apa sih? Nah itu kebetulan pada saat itu datang teman-teman dari Indonesia, dari EcoGreen, dari Musimas, dan dari beberapa industri lain yang terkena anti-dumping dari Uni Eropa. Dari situlah saya sadar bahwa ini bukan soal bukan persoalan environment, bukan persoalan biodiversity, ini simply persoalan competitions. Ini simply persoalan protectionisms. Kalau kita dissect lagi, lebih ke dalam lagi ya, kompetitor sawit itu adalah rapeseed, ya kan, vegetable oil yang dibuat di Eropa, rapeseed, kemudian bunga matahari, to certain extent soya. Nah kalau kita zoom in lagi, di mana petani-petani Eropa yang banyak melakukan kegiatan agrikultur di bidang vegetable oils, ketemu itu datanya Perancis Utara, daerah Picardy, Poland, gitu ya,
kemudian beberapa bagian Jerman, lalu beberapa bagian di Eropa Timur. Nah, disitulah kelihatan dari mana lobby dan kekuatan di Parlemen Eropa yang anti sawit selalu link kepada directly petani vegetable oils. Dan kalau kita lihat secara makro, hampir 60% anggaran Uni Eropa itu untuk subsidi pertanian. Pada saat yang sama, lebih dari 50% tanah-tanah yang dipergunakan untuk vegetable oils di Eropa adalah tanah gambut. Jadi kalau mereka mengkritik bahwa kita itu membakar gambut, Eropa juga melakukan hal yang sama, ya, membakar, mengharvest, mengeringkan, dan menanam gambut. Dan jumlahnya itu sampai 13 juta hektar di seluruh Eropa. Itu data yang saya miliki, mungkin saya tidak pas, teman-teman dari kampus mungkin bisa melihat lebih jauh lagi ya. Sebenarnya berapa juta hektar sih gambut di Eropa yang dikeringkan. Dari mulai Skotlandia sampai all the way Rusia, sebenarnya itu banyak sekali tanah gambut. Bahkan tanah gambut Rusia itu, ini agak sedikit melenceng sedikit, tanah gambut Rusia itu terbakar pada saat musim dingin, di mana suhu di luar minus 40. Begitu tebalnya itu gambut di Rusia. Jadi gambut di Eropa itu ada, banyak, dan dikeringkan untuk pertanian. Jadi itu sebenarnya persoalan yang kita hadapi. Lalu saya deep dive lagi. Siapa lagi yang punya kepentingan bisnis untuk melawan sawit? Antara lain industri biofuel Eropa. Salah satu yang paling terkenal itu Avril Group. Dan Avril Group itu dalam dokumen terbuka, mereka memiliki anggaran 75 juta euro per tahun untuk melakukan lobby dan membayar lobbyis di Eropa. That is our challenge. Itu tantangan kita yang paling besar. Jadi ini soal market, ini soal perekonomian, ini soal proteksionisme. Ini faktanya seperti itu. Karena kalau ini bukan market, mengapa kok ada anti dumping? Kan begitu kan? Kalau ini bukan market, kenapa mesti pakai tarif? Begitu. Jadi intinya memang market. Tools-nya macam-macam. Itu yang akhirnya saya dapatkan kesimpulannya setelah saya bertugas di Brussels sekitar 2 tahun, 3 tahun. Dan disitulah kita lihat memang big picture-nya itu sebenarnya adalah masalah persaingan ekonomi dengan berbagai macam tools, lingkungan hidup, environment, biodiversity, good agricultural practices, kemudian tools human rights, labor rights, itu menjadi satu tools yang digunakan untuk menyerang sawit. Dan itu yang kita hadapi terus pada waktu itu. Nah, yang kemudian dilakukan oleh kita, ya, produsen sawit, kita ini produsen sawit ya, Indonesia, Malaysia, dan yang lainnya. Kita melakukan berbagai kegiatan sebenarnya untuk menangkal ini, tapi kalau kita bandingkan dengan ramalan cuaca itu, hujan ringan tidak merata gitu. Jadi bukan hujan deras tapi merata, enggak. Ini hujan ringan tidak merata. Jadi kita lakukan di mana-mana tapi sedikit. Yang kita lakukan itu tidak menciptakan banjir. Yang kita lakukan itu ya gerimis saja sedikit-sedikit gitu kan. Tapi tidak merata gitu. KBRI Brussels melakukan lobby misalnya ke Parlemen Eropa. Tapi apakah kemudian perwakilan lain melakukan lobby terhadap konstituensi Parlemen Eropa itu di kampungnya dia? Jawabannya so far belum, ya kan? KBRI yang lain melakukan yang sama, apakah yang lainnya juga melakukan yang sama juga belum tentu, gitu kan? Indonesia melakukan A, Malaysia melakukan B,
jarang sekali Indonesia Malaysia maju bersama. Kadang-kadang kita ribut di dalam soal berbagai macam mekanisme sawit antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi kesimpulannya itu, kita menghadapi musuh yang solid, well funded, structured, ya. Sementara kita sudah melakukan, saya tidak mengatakan tidak melakukan, kita melakukan karena saya juga melakukan. Tapi yang kita lakukan itu adalah hujan ringan tidak merata. Nah, menurut saya kita harus bisa mengambil berbagai tantangan yang kita hadapi ini menjadi satu opportunity, menjadi suatu kesempatan untuk berbuat yang lebih komprehensif lagi. Salah satunya yang memang pernah kita lakukan adalah menciptakan SIPOPSI. Okay. SIPOPSI itu punya satu cerita yang agak khas itu. Saya sedang di Korea, di Busan, saya sedang melihat kapal perang, kemudian saya ditelepon Pak Menko, dan saya diminta langsung pergi ke Malaysia untuk berunding dengan Malaysia menciptakan SIPOPSI tahun 2016-17 kalau nggak salah. Jadi gagasannya adalah dari kedua kepala negara, dari Perdana Menteri Malaysia dan juga dari Pak Presiden Jokowi. Waktu itu yang saya dapatkan informasinya, briefnya adalah kita ingin membuat OPEC tapi sawit gitu, karena kita tidak akur di dalam dan kita harus united front. Nah, akhirnya atas gagasan dan instruksi itulah saya pergi ke Malaysia dan mulai berunding, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, bagi saya nggak terlalu lama gitu, karena saya biasa perundingan batas laut itu 7 tahun nggak ada hasil, itu biasa. Perundingan ekstradisi dengan Singapura itu 6 tahun nggak ada hasil, itu biasa kalau saya. Jadi kalau ini 2 tahun selesai itu cepat kalau menurut standar saya. Dan ini cepat jadi, strukturnya kemudian jadi, dan ada officersnya, dan saya melihat perkembangannya sudah semakin bagus, semakin positif, dan ada banyak kekuatan-kekuatan dari negara lain yang menjadi bagian dari SIPOPSI. Nah, tapi kita tidak bisa menyerahkan semuanya ke SIPOPSI. Saya berikan analogi ya. Pada waktu Indonesia itu anggota OPEC, okay, kita itu pernah digugat sebagai anggota OPEC karena Indonesia dinilai melakukan ekstraksi minyak yang tidak sustainable. Kita digugat di Amerika Serikat, okay, dan pengacaranya itu menggugat kita sebagai anggota, bukan menggugat OPEC. Tidak pernah menggugat OPEC, yang digugat adalah kita. Nah, itu menunjukkan bahwa meskipun kita anggota OPEC, tapi keanggotaan kita secara individual itu juga bisa menjadi subjek kita digugat oleh pihak tertentu di luar negeri. Kita menang akhirnya, alhamdulillah. Tapi itu menunjukkan sekali lagi bahwa meskipun kita anggota OPEC, tidak berarti kita bisa serahkan semua ke OPEC. Equally, analogically, meskipun kita pendiri, founders, ya, anggota utama dari SIPOPSI, menurut saya tidak semuanya bisa diserahkan kepada SIPOPSI, dan Indonesia juga harus punya suatu inisiatif sendiri. So, this is the second part. Inisiatif apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan? Dari pengalaman saya selama ini, paling tidak ada 5 hal ya yang bisa kita lakukan bersama di Indonesia dan juga bagi Indonesia keluar individually dan juga bersama-sama dengan SIPOPSI. Yang pertama temanya sustainability, yang kedua tema health, kemudian yang ketiga teknologi, yang keempat certifications, dan yang kelima adalah SEPA. First themes mengenai sustainability. Sustainability itu cabangnya banyak. Ada masalah biodiversity,
ada persoalan labor, persoalan workers' right, begitu ya. Nah, ada juga persoalan-persoalan lain yang terkait dengan good practices of agriculture. Jadi ini satu tema tertentu yang isi kecabangannya banyak. So what are we going to do dengan tema ini? Ya, kita harus mendefine siapa sih target mitra kita, lalu siapa target dari sisi subjek untuk bentuk campaign kita apa gitu. Jadi misalnya target mitra kita ya anggota parlemen Eropa, anggota parlemen dari negara-negara tertentu, ya bahkan kalau perlu kita zoom in langsung kepada pemerintah daerah di mana ada banyak industri yang terkait dengan sawit atau industri yang tergantung dengan sawit yang bisa menjadi mitra kita di spesifik area di Uni Eropa yang kemudian dia juga bisa menunjuk parlemennya siapa yang menyuarakan kepentingan kita misalnya gitu ya. Kemudian juga kalau kita bicara mengenai mitra, ya tentunya mitra dengan saintis. Di dalam acara ini banyak mahasiswa, banyak kalangan perguruan tinggi. Tentunya ini bisa menjadi mitra kita. Dan tentunya dengan network di dalam negeri dan di luar negeri itu bisa menjadi mitra kita dan ini bisa dibuat dalam satu network yang spesifik gitu ya. Lalu asosiasi tentunya ya. Asosiasi pengguna dan juga asosiasi-asosiasi sawit di Eropa. Dan ada lagi satu mitra yang selama ini kita miss. Saya juga miss waktu itu terus terang. Yaitu sekolah tingkat SMA dan kebun binatang. Karena ini ternyata adalah dua tempat di mana gerakan anti sawit itu sangat kuat. Dan ada kebun binatang yang sudah sangat anti sawit. Jadi begitu saya datang ke Berlin, saya tidak mau mengulangi kesalahan saya di Brussel. Salah satu tempat saya berkunjung zoo, Berlin Zoo kebun binatang. Untuk berbagai hal, untuk exchange animals misalnya, atau melihat binatang Indonesia yang ada di Berlin Zoo, ternyata ada beberapa harimau, ada beruang juga dari Sumatera di sini, dan saya menyampaikan hal yang Indonesia bisa bantu di kebun binatang Berlin. Plus begitu saya masuk ada tulisannya di dalam koridor depan tuh udah tulisan anti sawit itu udah banyak di kebun binatang di Berlin gitu. Dan tamu kebun binatang Berlin itu banyak sekali dan kita tidak pernah counter. Nah, itulah saya kemudian diskusi dengan mereka ya sehingga ada understanding yang lebih bagus mengenai sawit. Dan ada kebun binatang yang sudah pro sustainable palm oil di Inggris misalnya kan. Nah, itu bisa kita jadikan satu network. Di Indonesia juga begitu saya rasa ya. Karena tantangan mengenai bad campaign sawit itu ketidaknya di luar, di Indonesia malah makin marak. Nah, itu target mitra misalnya ya dari sisi sustainability. Lalu bentuk kampanyenya bisa macam-macam, bisa kita pasang iklan, bisa kemudian juga kita academic exercises, kemudian kita bentuk studi-studi yang studi yang independen, yang tidak bias, kemudian juga bisa ada blogger-blogger yang bisa kita berdayakan dan juga tentunya networking sekolah, networking kebun binatang misalnya. Itu banyak dilakukan. Coba bayangkan ya, kalau kita buat networking antara sekolah di Indonesia yang di Sumatera dan Kalimantan, yang sekolahnya itu sekolah kebanyakan anak-anak petani sawit sekolah di situ, kemudian dia bernetwork dengan sekolah-sekolah di Eropa. I am sure it will change the mind of young generations di Eropa ini. Dan ini target sebenarnya oleh kegiatan anti sawit kita. Mereka tidak hanya mentarget tidak hanya mentarget politisi yang senior, tapi juga
anak-anak muda ini sudah mulai di apa namanya, di brainwash dengan cara-cara yang canggih gitu. Jadi inilah tantangan kita dari sisi sustainability, elemennya apa saja, siapa target apa mitra kita, dan apa sih bentuk kampanyenya gitu. That's the first part. The second part is health. Ini big issues ya. Ada masalah tuduhan menciptakan kanker, ada tuduhan menciptakan problem dengan cardiovascular system. Ingat case WHO. Ini juga hal yang kita miss selama ini. Dan mungkin juga bisa dibuat suatu network mitra ya antara dokter di Indonesia at least dengan ID misalnya kan. Kemudian dengan universitas yang mampu memberikan data yang sahih dan independen mengenai bahwa sawit ini tidak berbahaya dan justru yang lain-lainnya mungkin lebih berbahaya. I don't know, I'm not a scientist. Tapi bisa disampaikan dan berbuat suatu network yang luas, dan bisa juga kemudian network ini berjalan ke seluruh dunia atau paling nggak ke market-market tertentu. Bentuk kampanyenya, networking bisa, bukan? Kemudian publikasi ilmiah di bidang kesehatan, kemudian juga roadshow tentunya ya. Kita bisa mengajak dokter dari Indonesia untuk melakukan roadshow di kampus-kampus kedokteran di berbagai negara tersebut, sehingga kita punya suatu upaya yang sistematis dari sisi keilmiahan dan kedokteran. Yang ketiga, teknologi, tech. Okay. Teknologi ini banyak sebenarnya, oleochemicals, kemudian renewables, okay, dan kemudian teknologi yang terkait dengan masalah furniture, kayu sawit untuk dipakai furniture. Itu hal-hal yang bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi. Misalnya kalau oleochemicals gitu ya, oleochemicals kita bisa punya target mitra importir, dan mungkin juga kita bisa masuk ke suatu negara tertentu untuk invest di bidang oleochemicals, sehingga nanti keluarannya adalah industri sawit Indonesia melakukan suatu investasi di suatu lokasi di Eropa, dan di lokasi tersebut bisa memberikan bantuan ekonomi, sumbangan ekonomi kepada masyarakat sekitar, sehingga ada lapangan pekerjaan, menciptakan dinamik ekonomi yang baru, dan tentunya ini mendapatkan penghargaan ya dari government setempat, masyarakat setempat, dan mungkin bisa politisi setempat. Jadi ini juga belum kita lakukan secara sistematis dan terstruktur. Yang keempat, certification. Tadi saya ikuti sebentar masalah ISPO yang Pak Masni dan saya lihat juga tadi Pak Dedi mengenai masalah ini, ada bahasan mengenai ISPO. Ini menjadi satu aspek yang penting tentunya, dan perlu ya menurut saya itu adalah sertifikasinya tidak hanya ISPO tapi juga sertifikasi di SIPOPSI. Karena dalam sengketa dengan WTO misalnya, dalam sengketa dengan WTO akan mencari standar internasional sustainability yang ada. Tidak bisa EU mengatakan dia punya sendiri, nggak ada, harus standar internasional yang ada. Dan EU pun tidak punya standar sustainability sawit. EU hanya mengatakan ini enggak. Tapi yang sustainable seperti apa, detailnya seperti apa, dia juga nggak punya, ya kan? Yang punya kan private certifications seperti RSPO dan yang lain-lainnya gitu. Kita belum ada nih yang standar dari SIPOPSI. Mungkin kalau SIPOPSI segera punya, kan sudah ada dalam agenda SIPOPSI kan ya, sudah didiskusikan secara mendalam, dan saya ingat itu menjadi salah satu agenda utama pada saat saya menegosiasikan pembentukan SIPOPSI pada tahun 2016. Jadi ini sudah menjadi bagian dari big plan kita waktu itu agar masalah sustainability itu masuk ke dalam certification sustainability maksud saya,
menjadi salah satu keluaran atau output dari SIPOPSI. Once SIPOPSI sudah punya, nah dia akan menjadi satu referensi, dan kalau ada sengketa misalnya dengan UE atau mungkin saya nggak tahu dengan Tiongkok, dengan India mungkin in the future, atau dengan Amerika Serikat in the future, I don't know, itu bisa jadi referensi. Jadi kita harus membayangkan itu, persoalan ini tidak hanya berhenti dengan Uni Eropa, tapi juga pada pemain global yang lain. Ada lagi satu sertifikasi lain yang selama ini saya lihat belum dimanfaatkan di dalam konteks sawit, yaitu carbon trading. Kita memang belum memiliki framework carbon trading ya di Indonesia, tapi sudah ada beberapa pemilik hutan yang menjual carbon capture dari hutan-hutan mereka ke market di Eropa. Tanpa banyak publikasi, industri Jerman itu sudah membeli sekitar 500 juta euro carbon trading di Indonesia. Dan ada hutan yang pristine, ya, tadinya HPH, tapi kemudian tidak ditanam dan dijual dijual carbon capture-nya. Tapi juga ada hutan industri yang dijual carbon capture-nya juga, gitu. Mekanismenya bisa dilihat secara simpel. Jadi misalnya seseorang memiliki HPH, hak pengusahaan hutan atau kawasan hutan, dia minta disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang ada di Inggris, lalu dia memberikan sertifikasi dan sekaligus perkiraan harga, kemudian dia dibawa ke pasar membeli, dan kemudian terjadi transaksi. Jadi yang sekarang ini pricing-nya yang paling mahal itu mangrove, itu sekitar 15 bahkan sampai $16 per ton carbon capture-nya, carbon CO2 capture-nya. Kalau HTI itu sekitar $3 per ton, itu harga di market. Nah, ini kalau bisa dibahas ke arah sana, mungkin teman-teman dari mahasiswa, dari IPB mungkin kalau ada bisa mencoba menulis hal ini, dan mungkin juga diskusi nanti dengan teman-teman dari LHK mengenai kemungkinan sawit untuk menjadi satu market khusus ya dalam konteks carbon capture. Sambil menunggu aturan framework pemerintah, B2B tetap bisa berjalan. Nah, itu yang keempat ya. And the last one before I close itu CEPA, FTA. Oke. Jadi EU dalam perundingan CEPA dengan kita itu memasukkan chapter Trade and Sustainable Development, ya kan? Nah, posisi kita adalah chapter mengenai Trade and Sustainable Development ini tidak hanya suatu chapter tentang apresiasi atau penekanan terhadap instrumen internasional tentang lingkungan hidup. Jangan-jangan aspiratif. Kita nggak mau, bahasanya hanya aspiratif. Both parties reiterate its commitment, gitu kan. Both parties support the implementation of this and that. Itu bahasa-bahasa yang sangat multilateral, sangat umum gitu ya, yang tidak mempunyai suatu dampak trade yang mendalam. Yang kita inginkan adalah karena ini adalah suatu perjanjian perdagangan, maka meskipun judulnya Trade and Sustainable Development, maka dia harus bisa memberikan kepada kita trade value, begitu. Jadi singkatnya seperti ini, simpelnya seperti ini. Kalau kita sudah sustainable, maka dengan demikian produk kita yang sudah sustainable tersebut harus bisa mendapatkan market access ke Uni Eropa, harus bisa mendapatkan tarif yang rendah ke Uni Eropa.
sudah berhasil kita terapkan di kayu. Di mana di dalam perjanjian SVLK itu ada pasal yang mengatur spesifik bahwa Uni Eropa akan melakukan promosi ya dan akan memprioritaskan kayu-kayu SVLK Indonesia. Itu ada pasal itu. Judulnya market incentive. Nah, itu pasal yang saya simply copy paste saja. We don't have to be Einstein, reinvent the wheel. Barangnya udah ada, tinggal copy paste gitu kan. Itu sudah saya masukkan ke dalam perundingan kita dengan Uni Eropa. Jadi semua produk yang terkait sustainability, kayu, ikan, vegetable oils kita, dan juga beberapa produk tertentu yang terkait dengan aturan CITES, itu harus bisa masuk ke Uni Eropa dengan akses market yang dijaga. Oke. Yang kedua, yang penting adalah selama ini kan Uni Eropa selalu mengatakan bahwa label no palm oil itu kan bukan urusan dia, ya kan? Itu kan market begitu. Nah, kalau kita memiliki suatu specific rules, artikel pasal di dalam perjanjian kita dengan Eropa, khusus untuk mengenai market access, maka kalau ada label anti palm oil ya kita bisa gugat. Ada dasar hukumnya gitu. Jadi elemen trade and sustainability itu bukan apa ya? What is the simple word? Bukan lip service lah. Gitu. Jadi benar-benar suatu chapter yang deep, ya, wide, luas dan substantif. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi di mana dalam chapter Trade and Sustainable Development itu ada suatu link directly kepada market access dan pada tarif. So, itu my take ya mengenai 5 tema besar yang harus kita perjuangkan. Mungkin ini bisa juga dibahas di SIPOPSI, I don't know, mungkin Pak Direktur ada di sini juga, saya lihat. Jadi sustainability, health issue, technology, kemudian certifications dan FTA atau SEPA. Nah, kita semua tahu lah ya tema ini ya, terutama yang sudah berkecimpung lama. Jadi tinggal ini di-structurekan saja. Persoalannya kemudian adalah siapa yang akan take the lead, ya kan? Nah, ada beberapa approach sebenarnya. Bisa hanya satu instansi saja gitu ya. Misalnya BPDPKS, oke. Tanggung jawab penuh lead di bidang ini. Tapi juga bisa karena BPDPKS juga punya konsentrasi yang lain ya. Bisa saling bantu aja. Jadi ada saling bantu ya antara mungkin government, kemudian industri dan BPDPKS. Tapi dengan satu structure dan tema yang sama. Sehingga dengan demikian kita bisa memiliki strategi dan implementasi strategi yang menyeluruh, komprehensif, dan menimbulkan hujan deras merata. Demikian, Pak Togar. I hope it's useful. Let's have some discussion.